Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting yang bisa kalian manfaatkan. Mari kita mulai video pembelajaran kali ini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Mari baca teks berikut untuk mencari tahu. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Mari kita simak bagaimana perjuangan rakyat Surabaya melawan penjajah. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan teks bacaan tadi, mari kita buat peta pikiran. Untuk membuat peta pikiran, kita temukan informasi penting menggunakan rumus 5W plus 1H. Yang pertama, where, di mana? Di mana terjadinya pertempuran Surabaya? Pertempuran Surabaya terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, when, kapan? Kapan terjadinya pertempuran puncak di Surabaya? Pertempuran puncak terjadi pada tanggal 10 November 1945. Selanjutnya, who, siapa? Siapa nama pemimpin tentara sekutu di Surabaya? Tentara sekutu di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Selanjutnya, what, apa? Apa isi ultimatum Inggris kepada rakyat Surabaya? Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Kemudian, why? Mengapa? Mengapa pasukan Inggris menggempur Surabaya? Inggris menggempur Surabaya karena terjadi kontak senjata antara para pemuda dengan pasukan Inggris yang mengakibatkan tewasnya pemimpin Inggris, yaitu Jenderal Malabi. Yang terakhir, how, bagaimana? Bagaimana reaksi rakyat Surabaya terhadap ultimatum Inggris? Rakyat Surabaya menolak isi ultimatum yang diberikan oleh Inggris.
Nah, dari informasi penting yang sudah kita jawab, mari kita masukkan ke dalam peta pikiran, sehingga peta pikirannya menjadi sebagai berikut. Kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata kamu sendiri. Sebelum menulis, kamu harus memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada 4 ciri dari kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Kamu bisa membuat tulisan menggunakan kata-kata kamu sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Jangan lupa untuk menggunakan kalimat yang efektif. Selamat mencoba dan bertanyalah jika kalian mengalami kesulitan. Setelah mempelajari tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang mari kita mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Mari kita baca teks tentang bagaimana bebek menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air, seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya, sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang, serta untuk mempermudah bebek saat berjalan di atas lumpur. Nah, anak-anak hebat, mari kita mengamati beberapa hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian, kita cari tahu apa ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut beserta habitatnya. Mari kita coba menuliskannya ke dalam tabel sebagai berikut. Hewan pertama adalah ayam. Ayam memiliki beberapa ciri khusus. Di antaranya, ayam memiliki paruh yang pendek, tebal, dan runcing yang berfungsi untuk memakan biji-bijian serta serangga. Ayam juga memiliki 3 jari kaki yang menghadap ke depan, serta 1 jari bagian belakang yang tidak tumbuh. Fungsinya untuk mengais tanah dan berjalan. Habitat ayam biasanya ada di sekitar kebun atau di pekarangan rumah. Hewan kedua adalah bunglon. Bunglon memiliki ciri khusus yaitu mampu mengubah warna kulitnya yang disebut dengan mimikri untuk mengelabui musuh-musuhnya. Bunglon memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya.
serta memiliki mata yang dapat bergerak secara terpisah. Habitat bunglon adalah di pepohonan yang rindang dan berdaun lebat. Hewan ketiga adalah ular. Ular memiliki bisa yang sangat beracun dan mematikan. Habitat ular biasanya ada di semak-semak, seperti di hutan, padang rumput, sungai, perkebunan, ataupun persawahan. Masih banyak hewan lain yang memiliki ciri khusus tersendiri untuk beradaptasi dengan lingkungannya ataupun untuk melindungi dirinya. Demikianlah kegiatan pembelajaran pada video kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.